Al-Farabi, ilmuwan muslim di bidang filsafat, kedokteran, matematika, musik, dan sosiologi. Abu Nasir Muhammad bin Muhammad Farabi lahir pada tanggal 10 Januari 872 sampai 17 Januari tahun 951 adalah seorang ilmuwan dan filsuf muslim yang berasal dari wilayah Farab, Kazakhstan. Dalam beberapa sumber ia bernama lengkap Abu Nasr Muhammad ibn Tarhan ibn Uzalah Al-Farabi, namun lebih dikenal dengan nama singkat Abu Nasir Al-Farabi, atau hanya Al-Farabi, di mana dari nama inilah dia dikenal sebagai Al-Farabius di dunia Latin Barat. Ada yang mengatakan Al-Farabi sebagai pengikut Syiah Imamiyah, tetapi pendapat ini tidak kuat dan hanya didasarkan pada teks dalam salah satu karyanya yang mengatakan seorang filsuf raja sama dengan seorang imam. Hal ini pun didukung oleh fakta bahwa Al-Farabi terpaksa melarikan diri ke Aleppo tahun 330 945 M saat dinasti Buyid yang cenderung Syiah menaklukkan Baghdad yang Sunni. Al-Farabi berpakaian rapi sejak kecil. Ayahnya seorang ofisir tentara Turki keturunan Persia, sedangkan ibunya berdarah Turki asli. Sejak dini ia digambarkan memiliki kecerdasan istimewa dan bakat besar untuk menguasai hampir setiap subjek yang dipelajari. Pada masa awal pendidikannya ini, Al-Farabi belajar Al-Quran, tata bahasa, kesusastraan, ilmu-ilmu agama, fiqh, tafsir dan ilmu hadits dan aritmetika dasar. Al-Farabi muda belajar ilmu-ilmu Islam dan musik di Bukhara, dan tinggal di Kazakhstan sampai umur 50. Ia pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu di sana selama 20 tahun. Setelah kurang lebih 10 tahun tinggal di Baghdad, yaitu kira-kira pada tahun 920 M, Al-Farabi kemudian mengembara di kota Haran yang terletak di utara Syria, di mana saat itu Haran merupakan pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil. Ia kemudian belajar filsafat dari filsuf Kristen terkenal yang bernama Yuhanna bin Gilad. Tahun 940 M, Al-Farabi melanjutkan pengembaraannya ke Damaskus dan bertemu dengan Saif al-Daulah al-Hamdanid, kepala daerah distrik Aleppo, yang dikenal sebagai simpatisan para imam Syiah. Kemudian Al-Farabi wafat di kota Damaskus pada usia 80 tahun, rayap 339 Desember tahun 950 Masehi, pada masa pemerintahan Khalifah Al-Muti, masih dinasti Abbasiyah. Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang ulung di dunia Islam. Meskipun kemungkinan besar ia tidak bisa berbahasa Yunani, ia mengenal para filsuf Yunani, Plato, Aristoteles dan Plotinus dengan baik. Kontribusinya terletak di berbagai bidang seperti matematika, filosofi, pengobatan, bahkan musik. Al-Farabi telah menulis berbagai buku tentang sosiologi dan sebuah buku penting dalam bidang musik, Kitab Al-Musika. Selain itu, ia juga dapat memainkan dan telah menciptakan berbagai alat musik. Al-Farabi dikenal dengan sebutan, guru kedua, setelah Aristoteles, karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. Dia adalah filsuf Islam pertama yang berupaya menghadapkan, mempertalikan dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam serta berupaya membuatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama-agama wahyu. Al-Farabi hidup pada daerah otonomi di bawah pemerintahan Saif al-Daulah dan pada zaman pemerintahan dinasti Abbasiyah, yang berbentuk monarki yang dipimpin oleh seorang khalifah. Ia lahir di masa kepemimpinan Khalifah Mu'tamid 869-892 M, dan meninggal pada masa pemerintahan Khalifah Al-Muti 946-974 M, di mana periode tersebut dianggap sebagai periode yang paling kacau karena ketiadaan kestabilan politik. Dalam kondisi demikian, Al-Farabi berkenalan dengan pemikiran-pemikiran dari para ahli filsafat Yunani seperti Plato dan Aristoteles dan mencoba mengkombinasikan ide atau pemikiran-pemikiran Yunani kuno dengan pemikiran Islam untuk menciptakan sebuah negara pemerintahan yang ideal, negara utama. Selama hidupnya Al-Farabi banyak berkarya. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Madinah Al-Fadilah, kota atau negara utama, yang membahas tentang pencapaian kebahagiaan melalui kehidupan politik dan hubun.